Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak udah semangat nih ya. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan juga keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, adakah Dea Gita Tasya? Saya, Bu. Oke, Amelia Putri Pertiwi. Hadir, Bu. Debbie Apriliani. Hadir, Bu. Naina Rahma. Hadir, Bu. Zahra Meliana. Saya, Bu. Kartika. Hadir, Bu. Sakit, Bu. Tadi ada orang tuanya ngasih surat izin. Oke, Kartika sakit ya. Semoga Kartika bisa cepat sembuh dan bisa kembali bersama kita. Amin. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai cerita di kampung halamanku, yang mana ini terdapat di buku IPA sekalian pada bab 7. Kita akan membahas mengenai topik budaya dan juga adat istiadat yang ada di Indonesia. Sebelumnya Ibu mau nanya nih ke anak-anak sekalian. Adakah di sini yang punya kampung halaman? Ada, Bu. Ada ya? Ada juga yang enggak nih ternyata. Ibu mau tanya dulu nih. Yang enggak berarti berasalnya dari DKI Jakarta ya? Iya, Bu. Oke, siapa yang asalnya dari DKI Jakarta? Saya, Naina. Naina doang ya? Naina Iya. dari mana rumahnya? Cipinang. Cipinang, bener ya Naya? Oke, kalau tadi Naina di Jakarta, sekarang Ibu mau tanya yang ada di luar Jakarta. Siapa? Adakah? Oh, ada Amelia, silakan Amelia. Dari mana? Sulawesi Utara, Bu. Sulawesi Utara. Wah, jauh sekali ya. Bu. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, silakan Debbie dari mana? Dari Lampung, Bu. Dari Lampung. Wah, berarti kalau tadi ada dari Jakarta, sudah Amelia juga dari luar Jakarta, itu menandakan bahwa di kelas kita itu memang anak-anaknya dari berbagai macam daerah atau memiliki kampungnya masing-masing. Nah, dari kampung juga dari masing-masing itu pastinya memiliki budaya yang lekat gitu pada setiap daerahnya. Nah, dari tadi Ibu kan berbicara nih ya mengenai budaya dan lain sebagainya. Tapi anak-anak tahu gak sih apa itu budaya? Kebiasaan, Bu. Kebiasaan, Peter. Adat istiadat, Bu. Adat istiadat, betul juga. Ada lagi yang bisa? Cara hidup, Bu, di lingkungan sekitar kita. Cara hidup, betul ya apa yang dibilang oleh Dea, Amelia juga Debbie. Jadi budaya itu adalah cara hidup yang mana berasal dari masyarakat itu sendiri, dari generasi ke generasi selanjutnya atau secara turun temurun. Jadi budaya itu juga merupakan suatu identitas dari sebuah daerah ya. Dapat dimengerti ya anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, selanjutnya untuk memompa semangat anak-anak yang ada di sini, Ibu mau kita nyanyi bersama. Nyanyi apa ya kira-kira? Lagu daerah, Bu. Oke, betul sekali. Ibu akan bersama kalian akan menyanyikan lagu daerah. Judulnya yaitu Ampar-Ampar Pisang yang dari Kota Banjar. Sudah hafal belum ya? Hafal, Bu. Oke, karena anak sudah hafal, alangkah baik kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang secara bersamaan. Siap? Siap, Bu. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak sebiji di burung beri-beri, mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya campur rupa, bengkok dimakan
itu atau dari berasal dari daerah Banjar ya, Kepala Pisang itu juga bisa mengenalkan kita terhadap bahasa yang ada di dalam lirik lagu tersebut. Tadi sudah dikatakan itu berasal dari bahasa Banjar ya anak-anak semua. Jadi bisa kita simpulkan bahwa budaya itu merupakan bagian yang penting dari kehidupan kita, yang mana seringkali kita temui di sekitar kita atau lingkungan yang ada di dekat kita seperti itu. Dan fungsi budaya bukan hanya sekedar sebagai identitas semata, tetapi juga sebagai gaya hidup atau pedoman yang ada di masyarakat. Sampai sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, untuk lebih paham lagi dan lebih dalam lagi mengenai budaya, Ibu punya video pembelajaran yang mana nantinya akan Ibu setel nih di depan sini. Kalian harus menyimak dengan baik ya. Oke, Bu. Oke, baik. Silakan menyaksikan. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, tadi anak-anak sudah menyaksikan ya tentang video yang sudah Ibu kasih tahu di depan. Untuk itu Ibu mau bertanya nih, apakah kalian benar-benar menyimak video Ibu dengan baik atau tidak? Adakah yang bisa memberikan penjelasan mengenai video yang sudah ditampilkan? Saya, Bu. Oke, baik, silakan deh. Tadi di video yang Ibu paparin itu ada ngejelasin tentang budaya, adat, tradisi. Nah, di Indonesia itu kan punya 34 provinsi, di mana setiap provinsi itu memiliki budaya dan adat yang berbeda, Bu, setiap daerahnya. Betul, tepuk tangan dulu buat Dea. Oke, betul ya apa yang sudah Dea katakan, kalau berdasarkan video yang tadi, Indonesia itu memang memiliki berbagai keberagaman budaya. Contohnya seperti tadi ada 34 provinsi yang ada di Indonesia, lalu juga ada baju adat, lalu ada rumah adat, ada apa lagi nih anak-anak? Makanan khas, Bu. Makanan khas, terus lagi musik, Bu. alat musik tradisional, betul. Tarian adat. Tarian adat, betul, pinter banget ya. Betul sekali ya. Jadi memang Indonesia itu terbagi menjadi beberapa macam budaya sesuai dengan daerah dan juga tempatnya masing-masing gitu. Nah, menurut kalian apakah memang kita hari ini mempelajari budaya itu penting atau tidak sih? Penting. Penting ya. Penting. Untuk itu di sini Ibu sudah memiliki lembar kerja yang nantinya bisa kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, jadi sebelum memberikan lembar kerja ini, Ibu mau bagi kelompok menjadi 2 orang setiap kelompoknya. Kalian bisa bersama dengan teman yang ada di samping kalian atau teman sebangku. Paham? Paham, Bu. Silakan ya, kenapa? Kartika kan gak masuk, Bu. Saya cuma sendirian, Bu. Oke, berarti untuk Dea hari ini bisa ya memilih mau di kelompoknya Naina atau di kelompoknya Amel nih. Ngomong apa aja, Bu? Kalau Amel ya, silakan Dea boleh. Jadi hari ini bertiga ya, Amel, Dea dan juga Zahra. Oke, di sini Ibu sudah memiliki lembar kerja. Nantinya kalian akan mengisi lembar kerja ini dan Ibu juga akan menayangkan sebuah video kembali nih, yang mana nantinya bakal lebih dalam lagi untuk menjelaskan mengenai budaya atau keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ini KPD-nya akan Ibu bagikan terlebih dahulu. Ya. Makasih, Bu. Oke, kalian bisa baca pada halaman pertama di lembar kerja itu berjudul Keberagaman Budaya Indonesia. Di sana Ibu sudah menyisipkan beberapa gambar ya, dan juga tulisan di sampingnya, itu keterangan dari gambar tersebut. Nantinya kalian juga akan mendengarkan dan juga melihat video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Maka dari itu harap disimak dengan baik dan dibaca dengan seksama. Nantinya dari kalian mendengar video dan juga membaca di halaman pertama, kalian bisa lihat di halaman kedua di lembar kerjanya. Itu nanti ada nama, kelas dan tanggal bisa kalian isi. Lalu di bawahnya itu kan ada kotak-kotak ya, betul? Iya, Bu. Nah, di situ ada kotak-kotak yang kosong. Kotak-kotak di atasnya itu berisikan daerah-daerah dari berbagai macam daerah di Indonesia. Lalu di samping kirinya itu ada rumah adat, pakaian adat, tarian adat. Nanti kalian isi sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu ya. Yang di kotak yang sudah dikosongkan sama Ibu, kalian isi di kotak yang kosong itu. Pak, dapat dipahami tidak ya? Paham, Bu. Oke, jika kalian sudah paham, Ibu akan memberikan waktu sebanyak 2 kali 15 menit untuk kalian mengerjakan lembar kerja ini. Silakan mengerjakan. Agama, budaya,
budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa, dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Berikutnya adalah makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Nah, itulah keragaman budaya Indonesia. Sekarang kita akan mencari tahu apa sajakah keragaman budaya pada masing-masing setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah daerah istimewa Aceh. Suku asli dari daerah istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayo, dan juga suku Alas. Rumah adat dari daerah Aceh bernama Rumah Krongbade. Pakaian adat dari Aceh yaitu ule balang. Tarian dari Aceh yaitu antara lain ada tari saman dan juga tari saudati. Alat musiknya yaitu serune kale, sedangkan lagu yang berasal dari Aceh adalah lagu Bungong Jumpa. Senjatanya berupa rencong, dan makanan khas yang berasal dari Aceh adalah timpan. Selanjutnya yang kedua, Sumatera Barat. Suku asli dari Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adat dari Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Pakaian adatnya yaitu pakaian Bundo Kanduang. Tarian adat dari Sumatera Barat antara lain ada tari piring dan juga tari payung. Alat musik yang digunakan adalah saluang, sedangkan lagu daerah dari Sumatera Barat ini antara lain lagu Ayam dan Lapeh. Senjata tradisionalnya bernama kerambit, sedangkan makanan khasnya yaitu rendang. Konon katanya rendang ini adalah makanan terenak di dunia loh. Apakah kalian sudah pernah coba? Provinsi selanjutnya yaitu DKI Jakarta. Suku asli dari DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adatnya bernama Rumah Kebaya. Pakaian adatnya yaitu baju sadaria untuk laki-laki dan kebaya encim untuk perempuan. Tarian adat yang berasal dari DKI Jakarta antara lain adalah tari yapong dan juga tari topeng. Sedangkan alat musiknya bernama tanjidor dan lagu daerah dari DKI Jakarta ini antara lain lagu kicir-kicir. Senjata aslinya berupa golok, dan yang terakhir makanan khas dari DKI Jakarta yaitu kerak telur. Kita lanjut ke provinsi berikutnya, yaitu Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat yaitu rumah kesepuhan. Pakaian adatnya berupa kebaya. Tarian adat dari Jawa Barat antara lain tari jaipong. Alat musik yang terkenal dari Jawa Barat adalah angklung, sedangkan lagu daerah yang terkenal antara lain manuk dadali. Senjata asli dari Jawa Barat berupa kujang,
dan makanan khasnya yaitu berupa surabi. Nah, selanjutnya Provinsi Jawa Tengah. Suku asli dari Provinsi Jawa Tengah ini yaitu suku Jawa, suku Samin, dan juga suku Kangean. Rumah adat dari Jawa Tengah bernama Rumah Joglo. Pakaian adat dari Jawa Tengah berupa jawi jangkep untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Tarian adat dari Jawa Tengah ini antara lain tari serimpi dan juga tari gambyong. Alat musik yang digunakan berupa gamelan dan lagu daerah yang terkenal dari Jawa Tengah ini adalah lagu Suwe Ora Jamu. Senjata tradisional dari Jawa Tengah berupa keris dan yang terakhir makanan khas dari Jawa Tengah yaitu wingko. Nah, berikutnya Jawa Timur. Suku asli dari Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan juga suku Osing. Rumah adat dari Jawa Timur berupa Rumah Joglo Situbondo. Pakaian adatnya yaitu pesaan. Tarian adat dari Jawa Timur antara lain tari remo. Alat musiknya yaitu berupa gamelan dan lagu yang terkenal dari daerah Jawa Timur antara lain lagu yang berjudul Re Ayo Re. Senjata tradisionalnya berupa celurit. Sedangkan makanan khas yang terkenal dari Jawa Timur yaitu rawon. Berikutnya, Provinsi Kalimantan Barat. Suku asli yang berasal dari Kalimantan Barat antara lain suku Dayak Ngaju, suku Kayau, suku Skadua, dan juga suku Pontianak. Rumah adatnya bernama Rumah Panjang. Pakaian adatnya yaitu King Baba untuk pakaian laki-laki dan King Bibinge untuk pakaian perempuan. Tarian adat dari Kalimantan Barat antara lain tari monong atau tari manong. Alat musik dari Kalimantan Barat ini bernama tumah, sedangkan lagu daerah yang terkenal berjudul lagu Aek Kapuas. Senjata tradisional yaitu berupa mandau, dan makanan khasnya yaitu pengkang. Berikutnya Provinsi Maluku. Suku asli dari Provinsi Maluku ini antara lain suku Buru, suku Kei, suku Banda, suku Ambon, dan juga suku Seram. Rumah adat dari Maluku bernama Rumah Baileo. Pakaian adatnya yaitu baju cele. Tarian adatnya antara lain ada tari cakalele. Alat musik yang terkenal dari Maluku bernama tahuri dan lagu daerah yang berasal dari Maluku ini berjudul lagu Ayo Mama. Senjata tradisional berupa parang salawaku dan makanan khas yang berasal dari Maluku antara lain bubur sagu ubi. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah Sulawesi Selatan. Suku asli dari Sulawesi Selatan antara lain suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan juga suku Mandar. Rumah adat dari Sulawesi Selatan bernama Rumah Tongkonan. Pakaian adatnya yaitu baju bodo. Tarian adatnya antara lain tari kipas pakarena. Alat musiknya yang terkenal yaitu keso-keso dan lagu daerah yang terkenal berjudul lagu Angin Mamiri. Senjata tradisionalnya berupa badik dan makanan khasnya bernama kapurung. Berikutnya, Provinsi Papua. Suku asli yang terdapat di Provinsi Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, dan juga suku Biak. Rumah adat dari Papua bernama Rumah Honai. Pakaian adatnya yaitu terdiri dari rok rumbai dan juga koteka. Tarian adat dari Papua antara lain tari musyoh dan juga tari selamat datang. Alat musik dari Papua yaitu tifa, lagu daerah yang terkenal dari Papua antara lain lagu Apuse dan juga Yamko Rambe Yamko. Senjata tradisional berupa busur dan panah dan juga tombak. Dan yang terakhir, makanan khas dari Papua adalah papeda. Nah, itulah bentuk-bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Agar keberagaman budaya tersebut tetap terjaga, kita harus melestarikannya dengan baik ya. Oke, baik. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya? Sudah. Wah, senang sekali ya anak kelas 3 ini. Oke, kalau seperti itu Ibu mau dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya tadi bersama teman kelompoknya. Ibu mau dari kelompoknya Amelia terlebih dahulu. Oke, silakan maju ke depan. Oke, dari kelompoknya Amelia ini, Ibu mau dengar hasil diskusinya mengenai keberagaman budaya pada daerah DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan juga Jawa Timur. Silakan. Yang pertama itu dari DKI Jakarta
lagi masakan Padang ya. Betul. Oke, kira-kira jawaban dari Zahra benar apa benar nih teman-teman? Betul. Benar ya. Oke, selanjutnya ada di daerah Jawa Timur, silakan kepada Amelia. Kalau di daerah Jawa Timur itu rumah adatnya namanya rumah joglos, itu landot. Terus pakaian adatnya itu namanya pesahan. Tarian adatnya itu ada tari remo, alat musik dan lagunya itu ada gamelan dan juga lagunya rek ayorek. Kalau senjata tradisional itu ada celurit. Nah, makanan khasnya itu rawon, Bu. Oke, apakah benar nih jawaban dari Amelia? Betul. Ya, berarti kita kasih aplaus terlebih dahulu. Oke, sebelum kalian kembali nih ke meja kalian masing-masing, ibu mau bertanya satu hal lagi. Jadi, menurut kelompok kalian, apakah penting untuk kita mempelajari budaya yang ada di Indonesia ini? Penting, Bu, penting. Penting ya, coba jelaskan alasannya. Supaya tetap terjaga Bu untuk generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya tetap terjaga. Selanjutnya, Kalau menurut Amel kan tadi kita sudah menonton tuh, Bu, banyak sekali daerah di Indonesia, kebudayaannya juga ada istiadatnya, tariannya, makanannya, khas-khas. Nah, kalau kita pelajari itu penting karena biar kita tuh semakin mencintai, Bu, budaya Indonesia. oke. Ada Mau lagi? nambahkan Bu, tadi kan kita juga udah nonton video kalau provinsi di Indonesia itu banyak banget, terus pulaunya juga banyak banget. Nah, budayanya kan pasti beragam. Kita perlu melestarikan Bu, biar setiap daerah itu masih memiliki budaya yang tetap khas masing-masing daerah tersebut. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompoknya Amelia. Oke, terima kasih kelompok Amelia. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, selanjutnya ibu mau dari kelompoknya Naina dan juga Devi untuk presentasi ke depan. Tepuk tangan dong. Silakan. Sekarang saya mau bacain dari daerah Maluku. Ya tadi rumah adatnya itu ada rumah Bayi Leo, pakaian adatnya ada baju cele, tarian adatnya tari cakalele, alat musik dan lagunya itu takburi dan lagu Ayo Mama, senjata tradisionalnya itu ada parang salalaku, dan makanan khasnya itu bubur sagu ubi. Wah, bener gak ya nih dari Maluku? Bener Bu, sama Bu, sama Sama bener. Oke, lanjut ke Devi. Oke, selanjutnya itu ada keberagaman budaya dari daerah Papua. Yaitu yang pertama ada rumah adatnya itu Papua itu rumah Hanoi. Pakaian adatnya rok rumbai dan koteka. Terus tarian adatnya itu ada tari musyo dan tari selamat datang. Terus kalau alat musik dan lagunya itu ada tifa. Kalau lagunya ada akuse sama yangko rabianko. Terus kalau senjata tradisionalnya itu ada busur, panah, dan tambak. Nah kalau makanan khas dari Papua itu yaitu adalah papeda. Oke, siapa yang sering jajan papeda di depan? Saya, Bu. Sering banget, Bu. Ya, enak ya rasanya ya. Enak banget. Jangan lupa kalau papeda itu berasalnya dari Papua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Devi dan juga Dede. Sama seperti kelompok sebelumnya, ibu mau bertanya juga nih ke kelompok kalian. Menurut kelompok kalian, berarti apakah kita emang harus belajar nih mengenai budaya Indonesia? Apakah budaya itu penting? Penting Bu, penting. Coba Ya, dijelaskan. jadi dari yang video yang saya tonton tadi di depan itu kesimpulannya kita jadi tahu nih macam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia gitu Bu. Oke, Ya, boleh. saya dinamai Bu, kok jadi kayak misalkan tadi kita kan Ibu sudah bertanya kepada teman-teman kalau masing-masing daerah kita beda. Nah tadi yang saya dari Lampung saya jadi tahu keberagaman budaya dari daerah DKI, terus Sumatera Barat, Jawa Timur, Maluku dan Papua Bu. Nah juga karena kita udah belajar keberagaman budaya, kita harus bisa saling menghargai Bu. Jadi budaya kita tuh pasti berbeda-beda, tapi kita tetap satu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, betul banget ya, dan jawabannya sangat-sangat bagus nih jawab dari kelompok Devi juga. Naina, silakan kelompok Devi dan Naina kembali ke tempat Makasih, asing. Bu. Oke, anak-anak, tadi kan kalian sudah mendengarkan video dari ibu. Ada 2 video ya, yang pertama dan yang kedua. Lalu kalian juga sudah mengerjakan lembar kerja dengan sangat baik dan juga mempresentasikannya dengan sangat bagus. Maka dari itu, dari pelajaran kita hari ini,
Ibu mau menyimpulkan bahwa di Indonesia itu memang memiliki banyak sekali pulau dan juga provinsi yang ada ya. Ada berapa provinsi di Indonesia? 34. Nah, berarti kalau misalkan provinsi yang 34 berarti kan banyak ya di Indonesia itu yang memiliki ragam budaya dan juga ciri-ciri khas dari berbagai daerah yang ada. Dan juga belajar budaya ini memang sangatlah penting untuk kita pelajari gitu, karena dari budaya inilah kita nantinya bisa meneruskan ke anak cucu kita nanti. Jadi memang dari generasi ke generasi selanjutnya gitu. Dan dari budaya ini kita juga bisa menerapkan rasa cinta kepada tanah air. Kalian bisa mulai dari hal kecil nih, contohnya seperti memakai batik di Hari Batik Nasional ataupun mengikuti perlombaan pada saat 17 Agustus. Itu juga termasuk budaya loh dari negara Indonesia. Jadi kalian sudah siap belum nih untuk melestarikan budaya kita? Siap, Bu. Jangan dicuri, Bu. Oke, bagus sekali ya kalau kalian sudah siap. Untuk itu, Ibu rasa pelajaran hari ini sudah cukup dan kalian sudah bisa ya menyimak dan juga menyimpulkan tentang budaya itu sendiri. Maka dari itu, Ibu akan menyudahi pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa ke pelajaran selanjutnya. Tetapi untuk sebelum kita beranjak pulang ke masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa ya anak-anak supaya kita nanti di jalan